Kejadian 1 ayat 26, apakah mengarah kepada Trinitas? Ada different point of view antara Yahudi Rabbinik dengan Kristen. Tetapi nggak selalu ada. Apakah selalu pandangan dari Yahudi Rabbinik itu diharamkan? Nah, sedangkan orang-orang yang berpegang pada monoteisme, tauhid, oneness, apakah harus bermusuhan dengan Kristen yang Trinitarian. Saya mencoba menjelaskan Kejadian 1 ayat 26, apakah mengarah kepada Trinitas. Nah, coba kita teliti juga, apakah malaikat turut mencipta. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kalau Anda membaca bahasa Indonesianya, ya, baiklah kita. Nah, kata kita itu oleh golongan Trinitarian, Bapa bicara pada Putra dan Roh Kudus di sini, ya. Nah, kitanya. Nah, tetapi kalau Anda lihat di sini, ya, dalam naskah bahasa asli itu tidak ada kata kita yang berdiri sendiri, ya, di sini, ya, naaseh. Nah, dan kata lain yang perlu dipahami yaitu ada kata vayomer, ya, kata vayomer. Oke, sekarang kita coba, ya, telaah ayat ini dalam bahasa aslinya. Apakah betul? Menurut golongan Rabbinik, ya, Yahudi Rabbinik, firman ini diucapkan oleh Tuhan dalam satu sidang ilahi. Jadi Tuhan sebagai pemimpin sidang, ya, di surga tempat dia bertahta di hadapan para malaikat. Nah, di mana Tuhan berkata, baiklah kita. Nah, berarti kalau Tuhan bicara kita, berarti Tuhan bicara kepada para anggota sidang. Nah, ya, betulkah Tuhan, ya, bicara pada anggota sidang, ataukah dia bicara internal antara Putra dan Roh Kudus saja? Ya, coba kita pahami di sini. Kata vayomer, ya. Nah, ini kan kita baca secara pesyat. Kata vayomer itu adalah verba, ya, binyannya kal, imperfect, third, maskulin, singular. Ya. Orang ketiga tunggal, ya, menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Elohim. Jadi Elohim ini dirujuk sebagai oknum tunggal yang sedang berbicara, ya. Dan dia berfirman. Siapa yang berfirman? Elohim. Nah, kemudian Elohim itu bicara kepada oknum yang di luar dirinya. Kenapa saya bilang oknum yang di luar dirinya? Karena di sini ada kata naaseh, ya. Nah, naaseh. Nah, yang ini itu singular, yang ini adalah plural. Verbanya, ya. Verba singular dan plural. Nah, kenapa dalam satu ayat Musa, ya, dalam ilham ilahi, ya, menulis dua kata yang berbeda, dua verba yang berbeda. Yang pertama, verba dalam bentuk singular, terus yang kedua, verba dalam bentuk plural. Nah, dan dia berfirman, itu adalah narasi. Siapa yang nulis narasi? Musa, ya. Yang nulis Musa, dan dia berfirman, dia bercerita tentang Allah yang berfirman. Nah, firman Allah berkata demikian, naaseh. Ya. Nah, di sini singular, di sini plural. Berarti Elohim di sini bicara pada oknum-oknum di luar dirinya. Nah, naaseh Adam. Baiklah kita, ya, menjadikan. Nah, di sini kenapa diterjemahkan dengan baiklah kita? Karena ini adalah bentuk volitif kohortatif. Jadi ngajak bersama-sama. Yuk kita menjadikan. Nah, perhatikan Musa menulis dengan sangat seksama. Di sini
menjadikan, ya. Perhatikan menjadikan. Menjadikan beda dengan menciptakan. Nah, ini seperti rapat direksi yang sedang melakukan keputusan untuk pengangkatan salah satu orang pegawai yang dianggap misalnya ya prestasinya bagus. Nah, presiden direktur berkata, baiklah kita menjadikan ya Pak Budi untuk menjadi manajer penjualan, ya manajer penjualan. Baiklah kita menjadikan, bukan menciptakan. Nah, ya. Jadi kenapa di sini dipakai kata asa? Nah, karena kata asa itu adalah kata yang boleh, ya, boleh dikenakan kepada manusia. Misalnya kalau saya, ya, ani oseh arohat boker. Nah, aku membuat sarapan pagi. Boleh, ya. Aku membuat. Nah, bukan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, Vayomer Elohim naaseh Adam. Dan Tuhan berfirman, baiklah kita. Nah, kitanya tidak berdiri sendiri. Menjadikan siapa? Menjadikan Adam. Ya. Betsalmenu. Betsalmenu. Ya. Tunggu. Betsalmenu di sini. Ya. Dalam gambar kita, ya, seperti rupa kita. Ya. Dalam gambar kita, seperti rupa kita. Ya. Nah, Anda lihat di sini, Betsalmenu kitmutenu, ya. Feyirdu, ya, Bidgat hayam. Nah, ini bisa diteruskan, ya. Jadi supaya mereka menguasai ikan-ikan di laut dan seterusnya, ya. Tapi yang penting adalah frasa pertama ini. Baiklah kita menjadikan. Nah, oke. Nah, sekarang ya kata naase. Kata kerja kohortatif yang artinya marilah kita, ya. Prefix nun ini merujuk bahwa ini adalah plural, ya, plural. Nah, marilah kita. Nah, kemudian ada betsalmenu, ya, pada gambar atau image kita, ya, seperti rupa kita, kitmutenu, ya. Nah, menjadikan bukan menciptakan, ya. Adam dan istrinya itu diciptakan oleh Tuhan dalam gambar kita dan rupa kita. Nah, biasanya orang yang Trinitarian langsung menolak pemahaman ini, ya, karena mereka berpikir nggak mungkin Tuhan itu bicara dalam sidang ilahi, karena nggak mungkin penciptaan itu melibatkan malaikat. Memang, ya, penciptaan tidak melibatkan malaikat. Tetapi ketika Tuhan hendak menjadikan manusia, itu dia membicarakannya dalam suatu sidang. Karena bagaimanapun, ya, ini harus dibicarakan. Misalnya seorang pemimpin perusahaan, dia akan melakukan rencana-rencana bisnisnya ke depan. Nah, dia mewartakannya kepada board of director, pada pemegang saham misalnya, ya. Dan itu rencana itu diungkapkan. Demikian pula dengan Tuhan dalam sidang ilahi, ya. Tuhan kan Maha Kuasa, ngapain dia pakai ngomong segala? Ngapain dia mesti minta pertimbangan oleh sidangnya? Kan dia Maha Kuasa absolut, yes, ya. Allah itu kekuasaannya absolut. Gak ada perlu-perlunya sih pakai minta persetujuan di suatu sidang. Tetapi itulah yang terjadi, ya. Nah, keberatan dari kalangan Trinitarian bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu bukan pembicaraan Tuhan dalam sidang ilahi karena mereka khawatir kalau penciptaan itu melibatkan malaikat. Nah, kekhawatiran golongan Trinitarian itu bisa dijawab dengan pembahasan Alkitab bahasa asli sesuai Musa dulu itu menulis dalam Kejadian 1 ayat 27, ya. Anda lihat di sini.
Vayifra Elohim et ha'adam, bet salmo, bet selem, Elohim. Ya. Bara oto, zahar unekefa, bara otam. Ya. Anda lihat di sini, ya. Kata yang dipakai hanya selem, ya, dalam rupa kita. Ya. Padahal tadi dalam Kejadian pasal 26, ya, ada selem dan demut. Nah, berarti selem dan demut ini adalah kata yang sinonim. Karena ketika penciptaan manusia, ya, Musa dalam ilham ilahi hanya menggunakan kata selem. Ya. Nah, di sini, ya. Vayifra Elohim et ha'adam bet salmo bet selem Elohim, ya. Nah, keberatan dari orang Trinitarian juga mengatakan begini, kalau memang Kejadian 1 ayat 26 itu adalah pembicaraan dalam sidang ilahi, berarti seharusnya manusia itu juga ditulis dia diciptakan dalam rupa dari para malaikat. Kan nggak ada ayatnya. Buktinya dalam Kejadian 1 ayat 27 menulis bet salmo. Mo itu ini singular. Nah, berarti dalam rupa Allah saja. Ya. Bet salmo, bet selem Elohim. Dalam rupa Allah saja di sini. Ya. Singular. Berarti manusia tidak diciptakan dalam rupa malaikat. Ya memang, karena penciptanya kan Elohim. Maka ayat ini menulis dalam rupanya Elohim, bukan rupanya malaikat. Tetapi ya, kenapa tadi dibilang dalam gambar dan rupa kita. Nah, ini menunjukkan bahwa para malaikat itu juga diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Manusia juga diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Nah, bukan berarti manusia diciptakan dalam gambar dan rupa malaikat, karena sang penciptanya adalah Elohim. Nah, jadi ini logika semacam ini, jumpalitan ini, inilah yang perlu dijelaskan. Ya, memang Tuhan menciptakan manusia dalam gambarnya, karena Dia adalah penciptanya. Ya, nah, manusia tidak diciptakan dalam gambar Allah dan malaikat secara mix, enggak, ya. Nah, ayat Kejadian 1 ayat 27 itu juga memberikan konfirmasi bahwa Sang Pencipta itu tidak meminta bantuan dari para malaikat, tetapi Dia menciptakannya sendiri, ya. Vayivra. Nah, ini adalah kata kerja dalam bentuk singular. Dan Dia menciptakan. Siapa yang menciptakan? Elohim. Menciptakan apa? Et ha'adam. Pada manusia itu. Bet salmo, bet selem, Elohim. Nah, kemudian dipakai lagi kata cipta. Nah, kata bara ini adalah kata cipta yang hanya boleh dikenakan kepada Allah saja. Nah, ini juga dalam bentuk singular. Nah, ya. Nah, kemudian Musa ya menuliskan bara oto, diciptakannya dia. Nah, setelah diciptakannya oto, ya, si Adam yang laki-laki ini, nah kemudian ada Zahar Unekeva, ya, laki-laki dan perempuan. Berarti di sini ya ayat ini sudah menunjukkan ya bahwa penciptaan pertama ya oto ya itu laki-laki dulu, baru kemudian dipecah menjadi Zahar Unekeva. Ya. Dan ini nanti dijelaskan pada pasal 2. Nah, kemudian ada setelah bara oto, kemudian ditulis bara otam. Nah, otam itu siapa? Diciptakan mereka, si laki-laki dan perempuan itu. Nah, ada berapa kata bara di sini? Ada 3 kata bara, yang semuanya adalah singular. Nah, dalam mindset orang Ibrani, kalau mereka mengulang satu kata itu 3 kali, berarti ini adalah konfirmasi secara ekstrim.
ya, hasekah. Berarti penciptaan itu hanya dilakukan oleh Elohim saja, tidak melibatkan malaikat. Ya, nah oke. Sekarang apakah dengan mengatakan Kejadian 1 ayat 26 itu adalah pembicaraan Allah di hadapan sidang ilahi, lantas saya menjadi seorang yang anti-trinitarian? Enggak, ya. Saya adalah orang yang ingin memulai orang Kristen di Indonesia itu membaca ayat secara metode Peshat, membaca ayat secara harfiah. Nah, setelah membaca ayat secara harfiah, baru silahkan ditafsirkan. Ya. Tetapi pemahaman ayat per ayat secara kata per kata ini ya menunjukkan bahwa Kejadian 1 ayat 26 bukan bicara internal antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi suatu pembicaraan di suatu sidang ilahi. Nah, nanti kita akan cari sumber-sumber yang mendukungnya. Oke, ya. Nah, ada citra Allah yang ditempelkan pada ciptaannya, ya. Nah, para malaikat itu diciptakan lebih dahulu tentu saja, ya, karena mereka hadir dalam sidang ilahi ketika manusia akan diciptakan. Nah, apa sih gambar Allah itu? Ya, gambar Allah itu memiliki sifat kekekalan. Malaikat itu ciptaan Allah tapi dia tidak bisa mati, berarti dia bersifat kekal. Ya. Mempunyai eksistensi yang tidak berhenti keberadaannya. Nah, ini bisa ditunjukkan bahwa para malaikat juga bisa dikenali dengan nama-nama mereka, ya, dalam tugasnya di bumi. Berarti mereka punya eksistensi. Nah, kemudian mempunyai kesadaran tentang keberadaannya sendiri. Nah, ayat-ayat Alkitab juga memberikan konfirmasi bahwa malaikat adalah person. Dia bisa memperkenalkan dirinya. Nah, dia juga bisa dikenali. Berarti dia memiliki kesadaran tentang keberadaannya tentang dirinya sendiri. Nah, sifat Allah yang memiliki kuasa, memiliki kekekalan, memiliki eksistensi diri itu ditempelkan pada ciptaannya, ya, kepada malaikat dan juga kepada manusia, sehingga ya manusia pun diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Menguasai bumi, ya, menguasai apa yang ada di langit, ya, apa yang ada di udara, apa yang ada di bawah bumi. Nah, ya, hanya manusia yang dapat menciptakan pesawat terbang, simpanse nggak bisa. Ya. Hanya manusia yang bisa menciptakan kereta super cepat, kambing nggak bisa. Ya. Nah, dan seterusnya. Anda bisa meneruskan alegori-alegori ini. Nah, jadi Anda lihat di sini bahwa Elohim yang plural of majesty. Nah, Elohim itu adalah kata benda plural. Tapi Anda lihat di sini, pada Kejadian 1 ayat 27 menggunakan verba-verba yang singular. Ya, singular, semuanya singular. Ya, semuanya singular di sini. Kejadian 1 ayat 27. Nah, tetapi kalau Anda lihat, bandingkan lagi. Pada Kejadian 1 ayat 26 ada verba singular, ada verba plural. Berarti yang plural ini ya, ini harus dicermati, ini bukan kebetulan. Ini pasti ada artinya. Jadi nggak bisa ini dikatakan sebagai pembicaraan antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya. Apalagi penggunaannya di sini adalah kata asa, kata yang umum, ya. Sedangkan pada Kejadian 1 ayat 27 itu adalah satu kata yang khusus dalam menciptakan creatio et nihilo, dari tidak ada menjadi ada, dan kemampuan ini hanya dimiliki oleh Allah saja. Malaikat tidak bisa.
malaikat juga tidak diajak untuk turut membantu dalam penciptaan. Ya. Nah, oke. Lanjut. Sekarang kita melihat apa dasar bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu ya adalah pembicaraan Allah dalam sidang ilahi. Apa dasarnya? Ya, ada dalam literatur Yahudi, ya, yaitu komentari dari Rashi, Rabbi Shelomo ben Yisaki, ya. Dia mengatakan, marilah kita menjadikan manusia ini adalah wujud kerendah hatian Allah karena manusia diciptakan dalam rupa yang sama dengan para malaikat, ya, di mana para malaikat itu juga diciptakan ya dalam rupanya Tuhan, rupanya supaya mereka jangan jadi iri hati. Nah, memang Allah itu Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, Allah tidak memerlukan nasihat, ya. Siapa sih yang bisa nasihatin Allah, ya? Namun Allah dalam kerendah hatiannya ini membicarakannya dalam satu dewan musyawarah Tuhan. Nah, kenapa Tuhan membicarakan ini dalam dewan musyawarah Tuhan, ya? Dalam the council of the Lord, dalam divine council yang diketuainya. Nah, sebab nanti para malaikat itu akan berinteraksi dengan manusia. Nah, ini ada banyak contohnya karena manusia akan banyak berinteraksi dengan manusia, ya. Maka dalam penciptaannya wajar dong, ya, diberitakan dulu dalam suatu sidang ilahi, bukan berarti Tuhan minta pertolongan untuk sama-sama menciptakan, ya. Marilah kita menjadikan manusia, ya, adalah pernyataan dalam sidang ilahi, tapi pelaksanaan penciptaannya itu, ya, para malaikat tidak membantunya. Nah, di sini Rasi mengatakan, Naaseh, ya, Naaseh Adam. Naaseh ini adalah kata kerja bentuk plural, ya. Kalau dia ngajakin para malaikat itu juga turut mencipta, ya, maka seharusnya, ya, tidak ditulis Fayifra dalam ayat 27, tapi nulisnya apa? Fayifru. Nah, ini Rasi mengambil dari Genesis Rabah 89. Nah, Alkitab, ya, dalam pengajarannya para rabi dari kalangan Yahudi Rabbinik ini, ya, Alkitab tidak ragu-ragu untuk mengajar dengan benar perilaku sifat kerendah hatian Tuhan, ya. Nah, kadang-kadang, ya, orang hebat itu perlu berkonsultasi dengan orang yang jauh lebih kecil dari dirinya, ya. Katakanlah dia seorang presiden, ya. Nah, satu saat presiden itu bertemu dengan rakyatnya dan dia meminta pendapat dari rakyatnya. Kenapa tidak? Ya. Nah, ini adalah wujud dari kerendah hatian seorang presiden ketika dia mengadakan temu wicara dengan para rakyatnya. Demikian pula Tuhan, ya. Tuhan sudah memberikan teladannya bahwa dia kekuasaannya absolut, tetapi dengan rendah hati. Ketika dia hendak menciptakan manusia, dia membicarakan dalam sidang ilahi. Ini adalah wujud kerendah hatian Tuhan dalam pandangan Rasi ini. Nah, seandainya, ya, ditulis bukan Naaseh, tetapi aku akan membuat Eese. Nah, kalau kata ini bukan Naaseh, tetapi Eese, ya, Rasi mengatakan, kita tidak akan belajar bahwa dia sedang bicara dalam sidang ilahi, tetapi bicara pada dirinya sendiri. Nah, kata Naaseh ini menunjukkan Allah yang maha tinggi, tetapi sifatnya sangat rendah hati. Nah, ya, kalau saya mengatakan Kejadian 1 ayat 26 itu bukan pembicaraan internal antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya,
itu sebenarnya bukan karang-karangan saya sendiri atau karangan-karangan orang Yahudi yang tidak percaya Trinitas, bukan. Ini bukan soal Trinitas atau non-Trinitas atau oneness atau apa. Ya, pembahasan ini bukan untuk menghantam kalangan Trinitarian, ya, bukan untuk membenarkan kalangan oneness misalnya, bukan untuk menghadapkan dua kubu yang akhir-akhir ini sedang berseberangan, bukan, ya. Nah, pembicaraan Allah dalam sidang ilahi itu juga ditulis dalam buku yang umum-umum saja, ini buku murah, ya, buku yang biasa dipakai para orang awam, jemaat, bukunya ada di toko buku Kristen biasa, ya. Di The New Bible Commentary atau dalam bahasa Indonesia tafsiran Alkitab masa kini, ya. Nah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Halaman 82. Nah, nanti Anda kalau yang punya buku ini, karena buku ini gampang dibelinya di toko buku Immanuel, ya. Kalam Hidup dan lain-lain itu banyak, ya, ini. Halaman 82. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, bentuk jamak oknum pertama kita itu agaknya harus diterangkan demikian, bahwa Sang Pencipta berfirman sebagai Raja Sorgawi di hadapan bala tentara Sorgawi. Oh, ya, lihat di sini. Nah, jadi tafsiran orang Kristen, jadi bukan tafsiran saya, ya. Buku yang umum nih mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 adalah pembicaraan dalam sidang ilahi. Ya. Satu lagi, ya, buku yang biasa juga gampang dibeli di toko-toko buku yang umum-umum, buku murah, ya, buku pegangan jemaat awam, ya, dalam The Wycliffe Bible Commentary halaman 28, ya, menulis senada, menulis demikian, saya kutip sebagian. Baiklah kita menjadikan manusia adalah narasi yang menggambarkan Allah sebagai meminta dewan surgawi. Nah, di sini, ya. Ini buku Kristen loh, ya. Jadi bukan buku Yahudi. Mengatakan Kejadian 1 ayat 26 itu Allah sebagai meminta dewan surgawi untuk memusatkan perhatian mereka kepada suatu rencana penciptaan manusia dan meminta mereka memusatkan perhatian pada peristiwa ini. Nah, ya, ini buku Kristen, ya, bukan buku Yahudi, juga bukan buku karangan saya, ya. Nah, kalau ini, ya, JPS Torah Komentari ini memang buku kalangan Yahudi. Ya, tentu saja, ya, memandang Kejadian 1 ayat 26 itu adalah pembicaraan Tuhan dalam sidang ilahi, ya. Jadi kita fair-fairan saja, jadi bukan ada rekayasa baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Yahudi, ya. Keduanya ada yang memandang bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu bicara tentang sidang ilahi. Nah, sanggahan, ya. Kalau dalam marilah kita menjadikan naaseh, menjadikan manusia serupa dengan kita, betsalmenu kitmutenu, yang dimaksud adalah Allah dan para malaikat, maka konsekuensinya keserupaan betsalmenu kitmutenu itu adalah keserupaan dengan Allah plus malaikat. Nah, Anda tadi kalau melihat Kejadian 1 ayat 27, siapa yang menciptakan? Siapa sebagai penciptanya? Allah dan malaikat atau Allah saja? Ya. Karena sang penciptanya itu adalah Allah saja, ya, maka ditulis Betselem Elohim, ya, bara oto Betselem Elohim, ya. Karena tidak melibatkan malaikat. Jadi penciptaan manusia, ya, dalam rupa Tuhan itu bukan dalam artian gabungan mix antara Allah dan malaikat, tetapi malaikat diciptakan dalam rupa Allah, manusia juga diciptakan dalam rupa Allah, ya. Makanya ditulis Betselem Elohim,
Betsalmo, ya, di dalam gambarnya, ya. Nah, Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Coba kita baca. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ini adalah terjemahan dari LAI, ya. Nah, terjemahan ini betul. Nah, yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormatnya. Nah, Anda lihat ya, hampir sama seperti Allah. Bahasa Ibrani adalah me'at me Elohim. Nah, ya, me'at me Elohim. King James, nah King James ini kan terjemahan dari kalangan Protestan. Ya. Kata Elohim ini, ya, kata Elohim kan biasanya diterjemahkan Tuhan, Allah toh. Nah, tetapi di sini King James menerjemahkannya dengan angel. Nah, kata Elohim dalam konteks tertentu memang bisa dikenakan kepada para malaikat. Bahkan kata angel, kata Elohim itu juga bisa dikenakan kepada manusia. Ketika dia bertindak sebagai seorang hakim. Nah, di situ manusia bisa disebut sebagai Elohim. Demikian juga malaikat. Jadi Elohim di sini diterjemahkan oleh King James sebagai the angel. Nah, NIV. Nah, NIV ini ya, terjemahan yang lebih baru menerjemahkan Elohim dengan the heavenly being. Nah, Orthodox Jewish Bible ya. Nah, itu menerjemahkannya secara harfiah Elohim saja, tidak menerjemahkannya. Nah, Kabat kalangan Yahudi Rabbinik ya menerjemahkan Elohim itu dengan the angel, the angel. Nah, jadi Elohim dalam konteks tertentu bisa bermakna the angel. Nah, Anda lihat di sini ya. Fatekas rehu me'at me Elohim. Vekavod, vehadar, teat rehu. Nah, kenapa King James menerjemahkan ini dengan the angel? Kenapa NIV menerjemahkan dengan the heavenly being, tidak diterjemahkan Allah? Sebab ya, 3 abad sebelum Yesus lahir, ya, itu sudah ada kitab yang namanya Septuaginta, terjemahan tanah Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Nah, para rabi 3 abad sebelum Yesus menerjemahkan ya Elohim itu dengan angelos, ya angelos, malaikat-malaikat. Nah, loh ya. Jadi kenapa kok manusia diciptakan dengan kemuliaan tapi hampir, kalau hampir itu nggak sama ya, berarti a little lower dari para malaikat. Kenapa kok dibilang hampir seperti malaikat? Karena ya pada akhirnya manusia itu nggak bisa sama dengan malaikat. Ya. Manusia karena dia jatuh dalam dosa dia bisa mati. Dan secara kekuatan malaikat lebih berkuasa daripada manusia. Ya, nanti kita buktikan bahwa malaikat punya kuasa yang lebih daripada manusia. Nah, Mazmur 8 ayat 6 itu ya yang di mana dalam terjemahan dari kalangan Yahudi Rabbinik, Elohimnya itu diterjemahkan dengan angel. Ya, sama dengan Septuaginta yang menerjemahkan Elohim dengan angelos. Ya. Nah, jadi me'at me Elohim, manusia diciptakan hampir sama seperti Elohim. Ya, hampir sama seperti Allah, ya. Hampir sama seperti malaikat, ya. Berarti hampir sama, kalau hampir sama seperti malaikat, berarti malaikat lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Nanti kita akan melihat kuasanya malaikat, ya. Nah, Ibrani 2 ayat 7. Ketika
Allah itu inkarnasi ke bumi. Nah, berarti Tuhan mengambil rupa manusia. Ya. Kalau manusia diciptakan me'at me Elohim, hampir seperti para malaikat. Berarti pada saat itu, ya, Tuhan inkarnasi menjadi manusia, berarti Tuhan dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Wow, ada dikonfirmasi dalam Ibrani 2 ayat 7. Yesus Kristus menjadi lebih rendah daripada malaikat. Ada ayatnya, ya. Nah, kita baca secara agak lebih lengkap, ya. Yesus itu bukan malaikat, melainkan manusia yang ditetapkan Allah, ya, menjadi pemerintah yang akan datang. Nah, pada masa yang singkat ini, ya, Yesus dijadikan lebih rendah daripada malaikat. Ya, kita baca ayatnya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas katanya. Nah, siapa ini? Daud ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, ya, sedikit lebih rendah dari malaikat. Nah, ketika manusia, ya, diciptakan itu sedikit lebih rendah, maka ketika Yesus menjadi manusia, ya, untuk waktu yang singkat, jelas saja Yesus menjadi lebih rendah daripada malaikat. Ya. Elatosas auton brahu tipar angelos. Jadi untuk waktu yang singkat, Yesus dibuat lebih rendah dari malaikat. Nah, di sini penulis kitab Ibrani itu mengambil, ya, mengutip Mazmur 8 ayat 6. Ya. Fatekasrehu me'at me Elohim. Yesus dijadikan lebih rendah daripada malaikat. Ya. Dari Mazmur 8 ayat 6. Nah, kok bisa sih Yesus Allah yang Maha Kuasa itu dijadikan lebih rendah daripada malaikat, ya? Karena keberadaannya sebagai manusia. Nah, ketika Yesus dalam keadaan manusiawinya masuk ke Taman Getsemani dan dia stres sampai berkeringat darah, ya. Yesus berdoa kepada Bapa. Maka ia maju sedikit. Lalu ia sujud berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa ketiga kalinya, mengucapkan doa yang itu juga. Nah, di sini Yesus sedang gundah gulana. Kok bisa gundah gulana? Karena dia manusia. Ya. Jadi manusia, ya, yang lebih rendah daripada malaikat ciptaannya. Ya. Kenapa Yesus berdoa? Ya, dalam keadaan manusianya, maka dia harus berdoa kepada Bapa. Ya. Nah, Lukas 22 ayat 42 sampai 44 itu juga menuliskan hal yang sama, bahkan lebih diperinci lagi, ya. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, kelemahan Yesus Kristus ini harus dikuatkan oleh kehadiran malaikat di sini. Anda lihat, ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya. Dalam keadaannya sebagai manusia.
jelas sekali bahwa Yesus lebih rendah dari malaikat karena dia lemah. Ya. Nah, itulah yang dikatakan oleh penulis Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, ya. Kalau tadi ini mengambil dari Ibrani 2 ayat 7. Yesus dibuat lebih rendah daripada malaikat, tetapi sesungguhnya Yesus itu jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat karena dia adalah sang pencipta dari para malaikat ini. Ya, Ibrani 1 ayat 4. Tapi kenapa dia menjadi lebih rendah? Itulah masa inkarnasinya. Ya, kualitas sosok, ya, ada yang mengatakan Yesus ini sekedar malaikat Mikael, tapi bukan, nggak bisa. Ya, Ibrani 1 ayat 6 mengatakan, ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Berarti, ya, dia lebih tinggi daripada malaikat Mikael, ya, karena malaikat tidak menerima penyembahan. Ya. Wahyu 22 ayat 8-9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku seorang hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi. Dan mereka semua yang menuruti segala kitab ini, sembahlah Allah. Nah, kalau malaikat beneran itu nggak mau terima penyembahan. Tetapi di sini Bapa, ya, menyatakan kepada sang putra ini, semua malaikat harus menyembah dia. Berarti kualitas Yesus sesungguhnya lebih daripada malaikat karena dia sang pencipta itu. Ya. Nah, dia gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah, kata sulung di sini ya bukan ciptaan yang sulung, tetapi dia adalah sumber dari ciptaan itu. Ya. Yang ada sebelum dari mereka semuanya itu. Ya. Nah, sekarang kita mengerti ya bahwa Yesus Kristus adalah sang pencipta, tetapi dia yang mau merendahkan dirinya sebagai manusia yang lebih rendah bahkan dari ciptaannya, ya. Sedikit lebih rendah, me'at me Elohim, sedikit lebih rendah daripada malaikat, ya. Tetapi sesungguhnya, ya, Rabi Saul di sini menuliskan, di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ya, Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah sang pencipta itu. Oke, ya. Nah, kembali lagi soal sidang ilahi. Sidang ilahi itu bukan rekayasa dari orang Yahudi rabbinik atau orang yang anti Trinitas, ya, bukan, ya. Saya bukan orang yang anti Trinitas, tetapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa sidang ilahi, the council of the Lord, divine council, itu memang ada di Alkitab dalam Yeremia 23 ayat 18, ya. Nah, sebagian orang Kristen itu menganggap bahwa malaikat itu sekedar pesuruh gitu, disuruh-suruh, ya, disuruh ngapain? Disuruh memberitakan berita kepada Maria atau pada Yusuf, ya, atau pada nabi-nabi yang lain. Jadi pesuruh saja dalam pikiran sebagian orang Kristen. Tetapi sesungguhnya, ya, para malaikat itu tidak sekedar sebagai pesuruh, ya, tetapi mereka adalah para anggota sidang ilahi. Bahkan secara khusus mereka disebut dengan Sefa Hasyamayim, yaitu bala tentara surga. Ya. Bala tentara surga yang panglimanya itu adalah Tuhan sendiri. Makanya Sefa Hasyamayim ini, ya, mereka adalah bala tentara surga dari
Tuhan sang pemilik tentara surga itu. Makanya Tuhan juga disebut sebagai Adonai Sefaot. Ya. Nah, kenapa orang-orang Kristen itu menganggap wah malaikat itu cuman pesuruh ya? Karena mereka melihat di sini Matius 18 ayat 10, ada malaikat mereka di surga selalu memandang wajahku, memandang wajah Bapakku yang di surga. Nah, kemudian Wahyu 7 ayat 10 sampai 12 mereka itu cuman memandang yang dikatakan di sini malaikat bernyanyi. Oh iya, mereka malaikat cuman kerjaannya cuman disuruh-suruh dan menyanyi. Tapi bukan, kalau Anda melihat di sini Yeremia 23 ayat 18, mereka adalah anggota sidang ilahi yang terhormat. Ya. Nah, para malaikat ya, penciptaannya di luar waktu yang ada di alam semesta ini. Ya, sehingga ketika manusia diciptakan mereka sudah ada. Maka mereka dimungkinkan menjadi anggota sidang ilahi. Ya, ini bukan sekedar tafsir, tetapi Alkitab juga menuliskan memang di surga ada sidang ilahi. Yeremia 23 ayat 18 ada sidang ilahi yang di mana Tuhan itu tidak bisu-bisuan dengan para malaikat, tetapi Tuhan berinteraksi dengan ciptaannya. Dia bercakap-cakap. Kalau malaikat bisa menyanyi, maka malaikat juga bisa bicara. Bicara dalam apa? Dalam sidang ilahi, dalam hal apapun dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau boleh saya mengajukan premis saya, ya, Kejadian 1 ayat 26 memang bukan pembicaraan internal antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus saja, tetapi pembicaraan antara Bapa sebagai penguasa alam semesta, ya, sebagai Adonai Sefaot, bicara dalam sidang ilahi. Ya. Jadi Kejadian 1 ayat 26 itu tidak mengarah kepada Trinitas. Nah, kalau saya melihat, lantas di mana di kitab Kejadian itu yang bisa mengarah kepada Trinitas, saya mengajukan Kejadian 1 ayat 1, yang di mana ya tertulis, Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Anda lihat di sini ya, Elohim ya. Kalau Anda belajar sastra Ibrani ya, Hirit Yotmum di sini. Ini adalah bentuk plural. Jadi nominanya plural. Nominanya plural. Nah, tetapi Anda lihat di sini, ini adalah verba. Verbanya itu singular. Verba singular. Nah, verba singular dikenakan kepada nomina yang plural. Nah, kalau dilihat di sini, ini kalimat irregular. Apakah Musa salah? Enggak, Musa enggak salah. Musa menulis ayat ini dalam ilham Roh Kudus. Enggak mungkin salah. Ya. Bahkan jari-jari Allah turut menulisnya. Ya, menulis kitab Taurat, bukan? Ya. Maka Kejadian 1 ayat 1 ini tidak bisa dipersalahkan. Walaupun ini adalah kalimat irregular. Bagaimana Elohim yang plural diberi verba yang singular. Ya. Anda lihat di sini. Nah, inilah ada nafas dari Trinitas. 3 tetapi 1, 1 tetapi 3. Ya. Plural tetapi singular, singular tetapi plural. Nah, di sini saya melihat. Nah, jadi saya tidak anti Trinitas. Jadi argumen saya jangan diperhadapkan dengan golongan oneness atau juga dibenturkan dengan golongan Trinitas. Ya, saya menghormati ajaran dari Bapak Gereja, Tertullianus, ya. Plural majesty menggunakan verba yang singular. Nah, bagaimana dengan doktrin Trinitas? Ada banyak ya, termasuk yang sudah saya ajukan tadi Kejadian 1 ayat 1
Dan yang pasti adalah firman dari Tuhan Yesus sendiri. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kata nama di sini ya itu ditulis dalam bentuk singular. Nah, ini pentingnya membaca Alkitab dalam metode Peshat ya. Kalau di sini ada 3 oknum, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya harusnya nama di sini nggak boleh singular dong, harusnya plural. Tetapi kenapa di sini ditulis singular? Ya, karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu satu, ya. Nah, demikian juga terjemahan bahasa Ibraninya menuliskan leshem, bukan shemot. Ya, Shem itu singular. Ya. Berarti Bapa dan Putra dan Roh Kudus bukan masing-masing nama. Ya. Namanya satu, singular. Tapi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kompleks kan? Nah, memang Tuhan itu kompleks. Kita aja ya. Karena kita adalah ciptaan, nggak terjangkau kita untuk memahami Tuhan. Tetapi Tuhan berkenan dikenal dengan bahasa manusia dan kita mengenal dia ya dari ajaran Bapak Gereja Trinitas. Nah, kata onoma itu adalah bentuk singular, single ya. Nah, kalau seandainya ayat tadi ditulis dalam onomata, maka jelas ada triteisme di sini. Tapi ini bukan triteisme, tetapi karena onomanya itu adalah singular, maka ini adalah monoteisme. Nah, perubahan onoma ya menjadi onomata di sini. Ini adalah singular, ini adalah plural. Nah, Matius 28 ayat 19 memakai nomina onoma ini yang singular. Jadi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus masing-masing bukan nama. Doktrin Trinitas adalah warisan dari gereja Ritus Latin. Karena Trinitas itu adalah bahasa Latin, ya. Maka kita perlu juga menghormati saudara tua kita karena menurunkan doktrin yang baik ini, ya. Nah, siapa yang mencetuskan doktrin Trinitas? Tres personae una substantia. 3 pribadi, 1 substansi. Diskresi non separati, berbeda tak terpisah. Dia adalah Bapak Gereja Tertullianus ya yang hidup pada abad kedua Masehi. Nah, kenapa doktrin ini baru muncul pada abad kedua Masehi? Karena waktu itu ya ada persoalan yang dimana ada seorang Bapak Gereja juga yang jauh lebih muda daripada Tertullianus, umur mereka itu tepat antara 30 tahun ya. Anda bisa membayangkan Origen ini adalah orang muda yang meledak-ledak. Nah, Tertullianus sudah wise. Nah, kemudian Origen ini menyatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Nah, pandangan ini ya diluruskan oleh Bapak Gereja Tertullianus dengan mencetuskan doktrin Trinitas ini. Nah, sebenarnya ya nafas dari doktrin Trinitas ini sebelumnya sudah dicetuskan juga oleh seorang Bapak Gereja Theophilus of Antiochia ya. Nah, yang dimana dia menyebut Trinitas itu dari dasar Matius 28 ayat 29 itu dengan istilah triados ya. Jadi Trinitas itu ya Tuhan ya disebut awalnya itu dengan triados. Dalam bahasa Yunani doktrin Trinitas itu kemudian disebut sebagai hagia triada ya. Nah, triadosnya sudah diungkapkan oleh Bapak Gereja yang lebih tua daripada Tertullianus, yaitu Theophilus dari Antiochia yang menyebut adanya triados dari dasar Matius 28 ayat 19. Nah, ini adalah Origen yang tadi pendapatnya diluruskan oleh Bapak Gereja Tertullianus. Nah, kemudian ya
pada masa kemudian pada abad menjelang abad keempat ya, abad keempat itu sudah mulai ada persoalan yang kedua ya, yang dimana ada ajaran dari Arius ya yang menolak bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Nah, kepercayaan Arius ini itu yang sekarang itu diwarisi oleh misalnya saksi-saksi Yehova yang tidak mengakui kesetaraan Yesus Kristus dengan Bapa. Nah, Arius ini dulu ya, kemudian pendapatnya diluruskan oleh seorang bapak gereja Athanasius yang sejaman dengan dia. Nah, ajaran Arius yang salah tadi diluruskan dan sampai pada dibuka dalam satu konsili ya untuk meluruskan ajaran-ajaran yang tidak benar itu ya. Nah, Athanasius itu mempertahankan kebenaran doktrin Trinitas dari Tertullianus walaupun kala itu mayoritas menganggap Yesus lebih rendah dari Bapa akibat dari ajaran dari Arius tadi ya. Maka Athanasius pun pernah dikucilkan dari gereja. 5 kali dia diusir dari keuskupannya sendiri. Ya, dia pengasingannya yang pertama berlangsung 2 tahun, dibuang ke kota Trier pada tahun 336. Ya. Kemudian ada seorang uskup yang baik, ya, Sin Maximinus, ya, menyambutnya dengan hangat. Banyak orang berusaha melunakkan Athanasius untuk meminta dia untuk menyerah pada pandangan mayoritas kala itu, ya. Tapi apa kata Athanasius? Seluruh dunia memusuhiku, baik. Aku, Athanasius, menjadi musuh melawan seluruh dunia. Nah, jiwa dan semangat inilah ya yang dibutuhkan oleh orang-orang Kristen kala ini yang masih kita itu menghadapi ancaman-ancaman dari cucu buyutnya kaum Arius, ya misalnya golongan-golongan saksi Yehova dan yang lain-lain. Nah, pada tahun 325 Masehi diadakan satu konsili di bawah pemerintahan Kaisar Konstantin untuk menyelesaikan perdebatan yang berlarut-larut mengenai penafsiran Trinitas. Nah, pada saat itu Athanasius hadir bersama uskupnya di konsili Nikea. Ya. Pada waktu itu ada 2 pandangan yang sangat bertentangan antara Arianisme dari Arius dan pandangan dari Athanasius yang menegakkan ajaran Trinitas dari Tertullianus. Ya. Tulisan-tulisannya terutama pada konsili Nikea 325 mampu melawan bidat Arian ini yang mengajarkan Yesus bukan Allah atau Yesus tidak setara dengan Allah atau menyebut Yesus suatu Allah ya dalam kitabnya orang saksi Yehova itu. Nah, doktrin Trinitas ya kemudian baru benar-benar diterima oleh gereja sejak abad keempat oleh Bapak Gereja Agustinus ya yang menulis berbagai tesis yang menjabarkan kebenaran-kebenaran Alkitab tentang yang dijabarkan dalam doktrin Trinitas. Nah, keteguhan gereja terhadap doktrin Trinitas kemudian ditampakkan dengan cara berdoanya orang-orang Katolik maupun orang-orang Ortodok ya. Dulunya nggak ada Ortodok Katolik saat dulu sama Katolik. Nah, kemudian karena ada skisma, tapi ya Bapak Gereja Agustinus ini ya memberikan satu teladan yang baik ya, yang dimana kemudian ya pada abad keempat ya penerus dari Agustinus ini yaitu Sin Ambrosius berbicara mengenai membuat tanda salib ya signum crucis yang menggerakkan tangan dari dahi ke dada ya kemudian ke bahu dengan berkata In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kenapa harus diutarakan dengan
koreografi semacam ini supaya gereja tetap teguh memegang doktrin Trinitas. Nah, kalau saya sekarang tanya, gimana dengan orang Protestan? Boleh nggak pakai tanda salib? Boleh dong, sangat bagus. Dan ini menandakan kita menegakkan ajaran Kristus yang didasarkan dari Matius 28 ayat 19 ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Amin. Nah, ini kiranya penjelasan ini bisa memberikan kembali peneguhan kepada kita bahwa ajaran Trinitas itu ajaran yang didasarkan dari Alkitab, yang diajarkan oleh Bapak Gereja, yang dikukuhkan dari Konsili Nikea supaya gereja sepanjang abad teguh memegang tradisi yang baik, tradisi suci yang berasalkan dari Alkitab kita yang suci. Amin.